Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Hari ini Sabtu 12 Safar bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026. Kita kembali Allah pertemukan baik secara offline di Mushola Al-Fat tempat Mas ini maupun secara online yang pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita, tadabbur kita, surah An-Naml ayat 59. Yang kemungkinan dalam kesempatan ini kita bisa sampai kepada ayat 64. Ya, sebagai satu pokok bahasan yang sama. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya, sekaligus kita lihat terjemahannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Allahu khairun. Allahu, ada hamzahnya dibacanya jadi Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, puja-puji bagi Allah, dan salam penghormatan terhadap hamba-hamba Allah yang mereka dipilih oleh Allah. Ini maksudnya hamba-hamba Allah dari para nabi yang Allah pilih menjadi para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada kalimat Allah, itu asalnya Allahu. Ini dibacanya panjang. A yang pertama artinya apakah. Allah itu penyebutan Allah karena dia adalah hamzah wasal, bukan hamzah qata' yang berdiri sendiri, maka hamzah yang kedua tidak dibaca. Jadi cukup Allah khairun amma yusyrikun. Apakah Allah itu lebih baik dalam pandangan kalian, atau apakah yang mereka persekutukan selain Allah? Jadi Allah bertanya kepada kita semua, apakah Allah itu sendiri dianggap lebih baik, atau apa yang Allah persekutukan selain Allah itu yang kita anggap lebih baik? Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ayat 60. Amman ja'alal arda amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dzata bahjah ma kana lakum an tunbitu syajaraha a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Atau apakah orang atau sosok, ya, zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini, kembalinya kepada Allah maksudnya, wa anzala lakum minas sama, dan zat yang telah menurunkan kepada kalian dari langit ma'an air, fa anbatna bihi hada'iqa dzata bahjatin, lalu kemudian dengan sebab turunnya air hujan itu kami tumbuhkan, ya, kebun-kebun yang memiliki pemandangan juga indah. Jadi kebun-kebun yang lebat, pemandangannya menjadi indah. Maka lakum antun bitu syajaraha, sesuatu yang kalian sekali-kali tidak akan dapat menumbuhkan pohon-pohon seperti itu. Jadi kita manusia tidak mungkin menumbuhkan pohon-pohon lebat seperti hutan, kebun-kebun yang nampak luas dalam pandangan kita indah itu. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah selain Allah bersama dengan Allah melakukan itu semua, menghadirkan tumbuh-tumbuhan seperti itu? Balhum qaumun ya'dilun. Ya.
Bahkan sebenarnya mereka adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrain hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ataukah siapa yang siapakah yang aman ini kembali kepada Allah. Jadi kita boleh mengatakan atau apakah zat yang kita anggap dapat menjadikan bumi ini qararan sebagai tempat kita menetap, wa ja'ala khilalaha anharan, dan dia yang telah menjadikan ada air, sungai-sungai ya, di antaranya, di celah-celahnya. Wa ja'ala laha rawasiya, dan dia yang telah menjadikan gunung-gunung ya. Jadi membuat bumi ini menjadi kokoh, ya, tidak kena angin yang keras. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan dia yang telah menjadikan satu pemisah antara dua laut. Jadi dua laut itu ada pembatasnya. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang bersama dengan Allah melakukan itu? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 62, amman yujibul muttar, ataukah zat yang dapat memperkenankan doa orang-orang yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan, yang dalam keadaan kesulitan dia harus berdoa. Idza da'ahu wa yakhshifu su'a, ya, ketika ia berdoa dengan maksud menghilangkan kesulitan-kesulitan kehidupannya, penderitaan-penderitaannya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan zat yang telah menjadikan kalian sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi ini. Ya. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama dengan Allah melakukan itu? Qalilan ma tadhakkarun. Ya. Sedikit sekali mereka yang mengingat hal itu dengan baik. Ayat 63, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih a ilahun ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ataukah zat yang telah membimbing kalian di dalam kegelapan di laut, di darat, dan zat yang telah mengirimkan angin yang kuat sebagai berita gembira sebelum datangnya rahmatnya, sebelum datang hujan. Sebelum hujan datang itu ada angin dulu, sehingga kita merasa, wah bentar lagi ini hujan, kita senang. Tunggu-tunggu hujan itu datang. Dan disebutkan kata-kata rahmat, karena hakikatnya hujan itu adalah rahmat. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang bersama dengan Allah melakukan itu? Artinya Allah dibantu dengan Tuhan-Tuhan selain dirinya. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama' wal ard a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ataukah zat yang telah menciptakan penciptaan dari awal, seperti menciptakan kita manusia, menciptakan bumi, langit dari awal, kemudian akan mengembalikan ya, penciptaan itu, menghidupkannya kembali, membangkitkannya kembali nanti, dan zat yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Jadi ada yang tumbuh dari langit karena sebab air hujan yang turun, dan ada yang dari bumi, ya, tumbuh-tumbuhan karena sebab hujan yang turun. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang bersama dengan Allah melakukan itu semua? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir itu, tunjukkanlah kepada kalian bukti kebenaran yang kalian sampaikan, bahwa kalian punya alasan menyembah Tuhan selain Allah itu, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi ayat-ayat ini berbicara kepada kita tentang, boleh disebut burhan, ya,
pembuktian kuat. Ya. Jadi khamsah barahin tashhadu biwihdaniyatillah. Ada 5 pembuktian yang kuat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dan dialah zat yang berdiri sendiri melakukan semuanya untuk kehidupan ini. Jadi di sini Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membacakan ayat-ayat ini kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi itulah menariknya ketika awal-awal dakwah Nabi itu, Al-Quran justru bukan hanya untuk kita umat Islam, tapi untuk orang kafir. Nah, orang kafir dibacain oleh Nabi. Itu begitu. Jadi jangan dikira ini Al-Quran hanya untuk kita umat Islam. Sebetulnya untuk orang kafir kalau mereka mau baca, mereka akan dapat hidayah. Paling tidak mereka akan ketemu logika-logika yang bisa menunjukkan bahwa kebenaran itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konteks ayat ini, dari ayat 59, setelah Nabi disuruh memuji Allah, ya, untuk menyampaikan salam kepada semua hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi Nabi, lalu ada pertanyaan, apakah Allah, ya, sosok yang lebih baik, zat yang lebih baik, atau sosok selain Allah itu yang mereka sembah selain Allah itu? Ya, berhala-berhala, patung-patung, orang-orang yang dihormati, ya, orang-orang mati yang dikultuskan, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi untuk membacakan ayat-ayat ini semua, ayat-ayat yang menunjukkan tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah yang sangat jelas, terang, ya, menunjukkan betapa kuasa dan hebatnya serta maha sempurnanya Allah dengan rincian ciptaan-ciptaan yang disampaikan itu. Dan hal ini, ya, membuat kita harus dengan tulus selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah, puja-puji untuk Allah, karena dialah zat yang pantas untuk mendapatkan kalimat pujian tersebut. Wasala ala anbiya'ihi wa rusuli, sekaligus penghormatan kepada semua nabi dan utusan Allah, para rasul yang mendapatkan kedudukan karena mereka dipilih oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang Allah pilih dan mereka menjadi contoh teladan pada umat yang tempat mereka diutus, dan Allah memilih mereka untuk membimbing umat tersebut agar menjadi hamba Allah yang mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi para rasul ini Allah pilih itu lantaran Allah ingin hambanya, umat manusia ini, beribadah kepadanya, berbuat sesuatu yang membuat dirinya ridho kepada hamba ini. Tapi tidak mungkin Allah memberitahu kepada semua orang per orang, ya, walaupun itu bagi Allah juga adalah dia sanggup. Tapi sekali lagi karena selalu Allah katakan hidup ini adalah ujian bagi hamba-hambanya, maka dia pilih saja di antara hamba-hambanya yang terbaik, yang akan nanti berakhlak baik, yang berperilaku yang baik, bisa menjadi contoh. Nah, hambanya ini dipilih untuk menjadi sosok yang meneladani bagaimana ibadah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Allah inginkan sholat, sujud, ruku, ada duduknya begini, ada bacaannya begini. Maka para rasul itu sebetulnya adalah terjemahan, boleh dikatakan begitu, dari apa yang Allah inginkan, ya, kepada kita hamba-hambanya. Jadi Allah ingin apa dari kita, maka keinginan Allah itu disampaikan melalui para utusannya. Utusannya itu memberitahu kepada kita hamba-hambanya. Nah, cuma persoalannya adalah hamba-hambanya ada yang ingat, ada yang menerima, ada yang tidak. Sebagaimana kisah para nabi sebelumnya, dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Saleh yang disebut, ya, Nabi Hud, ya, itu semua kita tahu bagaimana kisah para nabi tersebut, ya, di mana mereka akhirnya kita tahu kekuatan mereka semata-mata adalah atas izin Allah. Ujian menerpa mereka, mereka mendapatkan penolakan, pendustaan, bahkan ada orang yang bermaksud untuk membunuh mereka. Dan kita lihat betapa sabarnya para nabi-nabi tersebut dalam menyampaikan risalah dakwah tauhid ini. Dan nabi itu semuanya dihitung satu. Jadi makanya dulu kita baca
Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaum Nabi Nuh, rasul-rasulnya itu. Padahal yang didustakan itu adalah uh, hanya Nabi Nuh. Itu dibahasakan al-mursalin, para rasul. Kadzabat adunil mursalin. Telah mendustakan kaum Ad, ini kaumnya Nabi Hud, seluruh para nabi. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad adalah hanya Nabi Hud, bukan seluruh nabi. Tapi bahasa Al-Quran seluruh para nabi. Ya. Maka mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi, seluruh rasul yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan nabi itu semuanya satu. Nahnu ma'asyirul anbiya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, nahnu ma'asyirul anbiya, ya, ikhwatun li'allatin, dinuna wahid. Kata Nabi, kami semua para nabi itu adalah bersaudara. Kami bersaudara satu ibu. Nah, ibaratnya satu ibu. Agama kami satu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalau mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua para rasul utusan Allah. Jadi berat sebetulnya. Ya. Orang yang menolak kenabian Nabi Saleh berarti dia menolak kenabian Nabi Adam dan Nabi Muhammad semuanya. Itu begitu. Nah, jadi hukumannya makanya berat bagi mereka yang mendustakan para rasul. Itulah kenapa kalimat kaum Ad mendustakan para rasul, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul, kaum Nabi Saleh mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan adalah nabi mereka sendiri-sendiri, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh di zamannya. Baik, disinilah Allah akan terangkan kepada kita ada 5 hal yang menunjukkan ya, tentang kekuasaan dan keesaan Allah yang tidak terbantahkan, jelas dan terang. Dzakara subhanahu min dalailil qudrah wal wahdaniyati khamsata barahin. Allah terangkan ya, dalil-dalil yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya dalam 5 pembuktian yang jelas dan nyata. Ini kita akan lihat. Semuanya arahnya adalah menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya, kedudukannya. Ya. Memang dengan kalimat tanya, ya, istifham. Ya. Tapi kalimat tanya ini seperti kalimat tanya yang merendahkan mereka. Emang bisa begitu? Emang ada Tuhan bersama Allah? Sebetulnya kalimat tanya yang bukan perlu jawaban, tapi kalimat tanya yang merendahkan orang-orang kafir itu sendiri. Dimulai dari ayat 59. Kalimat tanya itu berbunyi Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Kalau kita tahu Allah itu yang memilih para nabi seperti itu, dan para nabi itu dipilih untuk menyampaikan dakwah tauhid ini, menyelamatkan umat manusia, maka apakah ada selain Allah yang lebih baik daripada Allah? Seperti yang dianggap atau diyakini oleh orang-orang kafir. Seolah kalimat itu berbunyi halil khaliqul mubdi'ul hakim khairun amil awthanul lati abaduha min dunillah. Apakah zat yang menciptakan itu, yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu, zat yang sangat bijaksana itu, apakah zat itu lebih baik dibandingkan dengan patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa menciptakan apapun? Pasti begitu. Allah lebih baik atau mereka? Ini kan sebetulnya menghina mereka, gitu, menghina sesembahan selain Allah. Itu maksudnya kalimat tanya ini kita tahu sudah persis jawabannya, apalagi kita kalau umat Islam. Tapi kalau orang kafir menjadi buat mereka sebagai sebuah penghinaan. Tuhan mereka nggak bisa apa-apa kok. Ya. Kemudian wahal fiha min sifatil ilah al-haq. Ya. Apakah di dalam sesembahan selain Allah yang mereka sembah itu punya sifat-sifat ketuhanan sebagaimana sifat Allah ada pada dirinya? Ma tastahiqqu bihi an yusawwa bainahu wa bainaha fil uluhiyah war rububiyah. Maka tidak mungkin bisa disamakan ya Allah dan sesembahan selain Allah itu dalam keesaan dan dalam ketuhanan sebagaimana kita menghamba kepadanya. Itu nggak mungkin sama. Karena Allah menghadirkan sesuatu dari tiada menjadi ada, sedangkan
Sesembahan itu bahkan dihadirkan. Pernah satu saat ada sahabat Mu'az bin Jabal dengan Mu'az bin uh, Arha kalau tidak salah satunya. Ketika mereka masih muda, ya umur belasan tahun, sudah masuk Islam, bapaknya Mu'az Arha ini itu dia bin Azrah. Mu'az bin Azrah ini. Bapaknya si Azrah ini itu belum masuk Islam waktu itu. Nah, waktu itu dia adalah pemimpin dari kaumnya. Orang besar katakanlah begitu. Karena anak muda nakal begitu, ya sifat anak mudanya, ya anak-anak kecil gitu ya, umur belasan tahun, itu patung-patung sembahan bapaknya itu dihancurkan oleh mereka. Kepalanya dipotong lah, inilah. Kemudian bapaknya ngelihat setelah itu begitu besok paginya itu selalu malam-malam ngerjainnya. Orang yang nyembah udah selesai tidur gitu. Itu anak dua ini Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Arzah ini itu ngancurin itu. Besoknya dilihat ini patung kok hancur semua. Udah. Besoknya lagi didapati begitu. Kali kedua begitu didapati si bapaknya ini yang mimpin kaum itu meletakkan pedang dekat kepala si patung itu. Harapannya maksudnya ini buat dia bela diri gitu. Kalau ada yang mau hancurin. Ternyata besoknya hancur lagi. Pedangnya ada tetap aja. Ini kepalanya udah nggak ada. Badannya sudah hancur. Dia berpikir mungkin kok dia nggak bisa bela diri kan begitu si patung-patung ini. Padahal paginya siangnya kami sujud kepada dia, kami ibadah kepada dia. Seolah kita anggap dia punya kekuatan begitu. Masa nolong dirinya dia nggak bisa. Ternyata besoknya masih saja bapaknya juga melakukan sesuatu karena masih percaya ini tetap Tuhan. Dan dikasih pedang, dikasih lagi ini apa namanya oleh si ini dihancurkan. Setelah dihancurkan ternyata hancurnya itu diikat sama si Mu'az ini, dua Mu'az ini diikat dengan apa namanya bangkai anjing, bangkai anjing, bangkai, kemudian badannya si patung yang paling gede diikat begini, dan diikat digabung, kemudian digantungkan di sumur, Padahal pedangnya masih ada di situ. Maka besoknya begitu didapati oleh si bapaknya, kok jadi begini? Kok dia nggak bisa bela diri? Padahal kita minta tolong kepada dia, tolonglah kami. Dikasih pedang dia nggak bisa, malah digantung sama anjing busuk, anjing mayat itu kan bangkai sudah busuk, bau, dia nggak bisa berdaya. Bahkan tinggal dicemplungin ke sumur kalau digunting itu tali, dia nggak berdaya. Akhirnya dia berpikir, kalau gitu ini bukan Tuhan. Tuhan nggak mungkin seperti ini. Jadi bukan kejahilan, kejailan atau keisengan dua anak muda ini termasuk anaknya sendiri, ya, yang masih remaja itu membuat bapaknya akhirnya berpikir bahwasanya nggak mungkin Tuhan seperti ini. Akhirnya dia masuk Islam. Dan dalam sejarah dicatat dia salah seorang yang gugur dalam perang Uhud pada waktu itu. Jadi itu termasuk kondisi yang menerangkan bahwasanya begitulah keadaannya sesembahan selain Allah yang disembah pada waktu itu. Kemudian kita lihat sekarang pembuktian yang pertama. Ya. Kemudian yang pertama ini khalaqas samawati wal ard, ini berarti ayat 60. Ya. Ayat 60 dibaca di sini. Al-burhanul awal fahuwa fi khalqis samawati wal ard wa inzalul antar wa ikhrajun nabatat wa thimar. Ya. Pembuktian yang pertama yang menjadi hujah atau argumentasi yang kuat untuk kita sampaikan betapa Allah zat yang esa, zat yang pantas kita menghamba kepadanya adalah dalam soal penciptaan langit dan bumi, dan dalam soal turunnya air hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut. Kalimat di ayat 60 itu, ya. Seolah-olah makna kalimat di situ adalah halillahu alladzi abda'al kainat fa khalaqa tilka samawati fi irtifaiha wa sa'atiha wa ja'ala fiha al-kawakib al-munirah wa khalaqa al-ardha wa ma fiha min al-jibal was-suhul wal anhar wal bihar
khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang mampu menciptakan semuanya ini? Diciptakannya langit dengan ketinggiannya, dengan luasnya, ada bintang-bintang yang menerangi. Ya. Kemudian diciptakan pula bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Di bumi itu ada gunung, ada lembah-lembah, ada sungai, ya, bukit-bukit, laut. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang kalian sembah? Apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu? Halillahu alladhi anzala lakum bi qudratihi al-matar minas sama'. Apakah Allah yang mampu menurunkan hujan dengan kekuatan dan kekuasaannya? Mampu menurunkan hujan dari langit. Fa'anbata bihil hadaiq wal basatin, yang dengan sebab hujan yang turun itu bumi ini menjadi banyak perkebunan-perkebunan, sawah-sawah, ya, taman-taman, zatal jamal wal khudrah wan nudrah, yang memiliki keindahan-keindahan, hijau, ya. Kemudian memberikan pemandangan yang indah itu, al-mandu al-hasan al-bahij. Pokoknya pemandangan yang indah. Dia kayak dibuat dengan potongan-potongan sendiri gitu, dengan tangan diatur, keberadaannya rapi gitu, tertata. Maka nabi makdurikum wala bi mustataikum ayyuhan nas an tukhriju syajaraha. Kalian semua wahai manusia, dengan kemampuan yang kalian miliki, dengan kekuatan yang kalian miliki, tidak mungkin bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi kalau cuma nanam biji saja, kemudian dibiarkan, dia tidak akan tumbuh begitu. Dia tumbuh karena ada zat yang menumbuhkan dengan menurunkan hujan pada bahagian tumbuhan itu. Fatlun antum bitu samaraha. Apalagi kalian, ya, menumbuhkan buah-buahan. Membuat pohonnya tinggi aja nggak bisa, apalagi menghasilkan buah-buahan. Manusia tidak akan mampu melakukan itu semua. Hal hadal khalid al-mubdi', apakah zat yang menciptakan dan yang bisa mengadakan seperti itu khairun am alihatukum al-mas'umah. Allah itu apakah lebih baik yang bisa melakukan itu semua dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Walihada qala ba'dahu, maka di ujung ayat 60 kalimatnya berbunyi ailahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah ada Tuhan yang bersama Allah bisa melakukan yang seperti itu? Bahkan sebenarnya mereka adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Wa huwa istifham litaubih wal inkar. Ai hal ma'al ilah al-khaliq. Jadi kalimat tanya ini adalah kalimat tanya yang mengejek sebetulnya. Kalimat tanya yang merendahkan mereka. Seolah-olah pertanyaannya begini. Emang ada Tuhan selain Allah bisa menciptakan kayak begitu? Ma'budun siwahu hatta tasuwu bainahuma. Ya. Emang ada Tuhan selain Allah yang kalian sembah itu, yang kedudukannya akhirnya bisa kalian samakan dengan Allah? Kalian kok bisa istilahnya mendudukan Allah, Tuhan yang kalian nggak bisa apa-apa itu disejajarkan dengan Tuhan Allah yang menciptakan, yang menghadirkan, yang menumbuhkan, menurunkan hujan, semua itu. Balhum qaumun jahilun. Situlah kita dengan terang dan jelas mendapati mereka adalah hakikatnya kaum yang jahil. Yusyrikuna billahi fayaj'aluna lahu adilan wa mafilan. Mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan mereka menjadikan dirinya secara tidak langsung bodoh, ya, tersesat, ya, karena apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan logika akal yang sehat siapapun. Ya. Yusawwuna bainal khaliq ar-razik wa bainal wathan al-asam. Mereka mencoba mensejajarkan, mempersamakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki dengan patung, dengan berhala yang tuli, yang bisu, yang buta, yang gak bisa apa-apa. Wa hada muntahal ghaba wa dhalal. Inilah ujungnya orang yang bodoh, orang yang tersesat. Ya. Mempersamakan zat yang bisa apa-apa dengan zat yang tidak bisa apa-apa. Kemudian al-burhanu tsani. Pembuktian, ya, atau argumentasi yang kedua, ya, yang disampaikan dalam ayat berikutnya, ayat 61. Ya. Amal burhanu tsani fahuwa fi ja'lil ardi sakanan wa mustaqarran lil insan.
Pembuktian yang kedua itu adalah dengan bagaimana Allah telah menciptakan bumi ini sebagai tempat untuk tinggal, tempat menetap manusia, aman. Ya, kan kalau di bulan, di mana planet lain kita belum tahu bisa atau tidak kita tinggal. Tapi di bumi ini aman, nyaman, kita bisa tinggal. Yang kita butuhkan ada oksigen, yang kita butuhkan ada daya gravitasi bumi, dan kita berjalan tidak melayang begitu istilahnya. Yabna 'alaiha ya, wa ya'kul min khairatiha. Disitulah manusia membangun, ya. Mereka makan, mereka cari makanan-makanan yang Allah telah sediakan. Wa fi syaqqil anhar al-arbah tajri fil mudun wal aryab. Dan Allah jadikan ya, di tengah-tengah mereka ada air yang mengalir, air sungai. Sampai ke bawah, ke kota-kota, ke desa-desa, sehingga dengan air itu mereka bisa memenuhi kebutuhan air mereka, buat minum, buat memasak, buat makan, buat mandi, dan lain-lain. Wa fi khalqil jibal asyamikhah takunu kad'a'in tuthabbitul ard. Dan diajak merenung tentang penciptaan bumi, penciptaan gunung. Gunung yang kokoh kuat berdiri, seolah dia adalah kayak pasak yang menghindari bumi itu dari goncang yang kuat. Jadi bumi jadi tetap ya, kuat karena ada pasak, kayak bangunan itu ada pondasinya gitu. Di alla tamida bil bashar, sehingga tidak membuat manusia itu terhempas. Karena kan makanya kita kan kalau ke gunung di atas itu kan anginnya kencang. Nah, makanya ada gunung supaya di bawah ini angin tidak keras. Kalau nggak ada gunung, maka kayak di padang pasir itu kok angin kerasnya luar biasa. Wa fi ja'li hajis baina muyahil bihar wa muyahil anhar. Dan dalam pembuktian Allah yang lain dalam penciptaan adanya seolah-olah pembatas antara air laut dan air sungai. Yang satu asin, yang satu tawar. Itu padahal dia menyatu, cuma tidak saling mencampuri rasanya. Li'alla yakhtalitul malih bil hulu fayufsiduhu. Enggak tercampur itu malih, yang asin itu dengan yang lain, dengan yang tawar, kalau tercampur bisa merusak. Disitulah kita lihat bunyi ayat 60. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Seolah-olah Allah katakan begini. Halil ilahul azim al-qadir. Apakah zat Tuhan yang agung, yang maha kuasa itu, alladzi ja'alal arda mustaqirran lakum, yang mampu menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, tempat menetap kalian semua. Ta'ishuna ala sathiha, kalian bisa hidup di atasnya dengan nyaman. Wa tabnuna fawqaha duwar wal qusur, yang di atasnya, di permukaannya kalian bisa bangun bangunan-bangunan tinggi, bisa bangun rumah, bisa bangun istana. Lil iqamah wal istiqrar, sebagai tempat menetap, tempat tinggal kalian yang nyaman. Wa ja'ala fi sya'abiha wa baina widyaniha, dan Allah jadikan itu diantaranya itu sesuatu yang menjadi celah-celah yang membuat kita itu menciptakan itu semuanya bisa mengatur, merencanakan mau bangunan tinggi sekian, itu semuanya tetap. Istilahnya bukan tanah yang semuanya kayak sawah, semuanya kayak lumpur, yang mau ditaruh sesuatu itu harus pakai pasak yang jauh, yang dalam, katakanlah begitu, atau dibuat bangunan kemudian bangunannya goyang. Nah, bumi ini kebanyakan adalah yang mudah, bisa diatur ketinggiannya berapa, pasang fondasi, nah kalau ada fondasi dia bangunan tidak mudah untuk bergoyang. Al-anhar al-adbah al-jariyah. Di celah-celahnya itu Allah bikin ada sungai. Jadi air yang dibutuhkan oleh kita itu mengalir lewat situ. Bahkan sungai itu alirannya tidak semuanya mengalir. Yang mengalir ada, yang menyebar ke sekelilingnya juga ada. Karena kan bukan kayak kita ada bangunan yang tersemen gitu, beton, bukan. Jadi airnya kan meresap ke kiri ke kanan. Nah, sedangkan yang mengalir itu
Tetap ada sampai nantinya ke laut itu. Allati la yumkinukum al-'aish biduniha. Sesuatu yang membuat manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa air itu, tanpa aliran sungai seperti itu. Kita itu nggak bisa, mesti dengan adanya aliran air sungai itu. Sekarang pun kayak negara-negara Teluk, ya, Timur Tengah, itu mereka ketika tahu ketiadaan air, air di lembah sedikit, sungai mereka juga jarang airnya, maka mereka membuat sedemikian rupa air laut diasinkan, tapi membuat polanya kayak pola sungai. Itu dibuat di tempat yang tinggi supaya alirannya bisa sampai kemana-mana. Kemudian dikatakan di ayat ini juga, dalam makna ayat ini, li'annal ma'a asasul hayah. Karena air adalah sumber kehidupan umat manusia. Wa ja'alal jibala tuthabbituha fi asna'i dawraniha. Allah juga ciptakan gunung sedemikian rupa dia kokoh, ya, di atasnya, li alla tamida wa la taribu bikum, sehingga membuat kalian tidak terombang-ambing, tidak goncang, ya, tidak terbang. Wa ja'ala bainal muyah al-adbah al-anhar wal muyah al-malihah al-bihar. Allah jadikan air yang tawar itu sungai dan air yang asin yaitu laut. Fasilan wa mani'an yamna'uha minal ikhtilat. Seolah-olah ada garis pembatas yang membuat air asin tidak membuat air tawar jadi asin, air yang tawar tidak membuat air yang asin jadi tawar. Keduanya tetap dengan aslinya masing-masing. Itu kayak ada dindingnya gitu, kayak ada pembatasnya. Li'alla tufsidu muyahul bihar al-muyahul adba. Supaya air asin itu tidak merusak air yang tawar yang dibutuhkan manusia. Manusia membutuhkan air tawar. Sebaliknya, air tawar pun tidak merusak air laut yang dibutuhkan untuk kehidupan di lautan yang luas, untuk kapal-kapal besar memperhitungkan dirinya, ukuran-ukuran yang membuat kapal itu tidak tenggelam. Itu mesti airnya air asin. Kayak kita kalau di lautan, di laut apa namanya itu di Yordania, laut mati, ya, Bahrul Mait itu kadar garamnya tingginya luar biasa, sehingga kita sendiri kalau berenang di situ kita naik ke atas, gitu, nggak akan bisa tenggelam. Nah itu dibutuhkan air asin itu, dan laut tetap asin, sedangkan yang satu tetap tawar. Yang dibutuhkan manusia tetap tawar, nah itu yang laut sendiri. Nah kemudian hal hadal ilah al-qadir, apakah Tuhan zat yang bisa melakukan itu semua, yang mampu itu semua, yang kita lihat asarnya, bukti-bukti ciptaannya semuanya betul-betul kita lihat, bisa disamakan dengan berhala-berhala, patung-patung yang kalian sembah selain Allah itu? Nah, itulah pertanyaan di ujung ayat 61. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang bersama Allah bisa melakukan hal seperti itu? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi la ya'lamuna jalallah azamatahu wa yusyrikuna ma'ahu ghairahu. Hakikatnya mereka tidak mengenal, tidak memahami betul kemuliaan Allah, keagungan Allah, makanya mereka mempersekutukan Allah dengan selain dirinya. Amal burhanu salib, burhan pembuktian yang ketiga, ya, bukti nyata yang ketiga yang jelas, ala wahdaniyatillahi wa uluhiyati, ya, untuk membuktikan keesaan Allah, kekuasaan dan kesempurnaannya ini, bahwa ijabatu du'ail mutqad, yaitu pengabulan doa orang yang sangat membutuhkan. Wa kasfud burra wal ba'sa anil makrum, yang dapat menghilangkan kesulitan, penderitaan, kemudaratan yang dirasakan oleh seseorang. Jadi orang itu kalau minta, betul-betul ada wujudnya nantinya, hilang yang dirasakan sebagai beban dan kesulitan. Wa ja'alal bashar yata'aqabuna jailan ba'da jail. Sehingga kita tahu manusia generasi demi generasi itu saling memberikan pengaruh pada yang lain. Jadi ada generasi dulu dengan pengalamannya menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Ada pengalaman generasi dulu yang mendapatkan musibah, kalau dapat ini
tandanya ini kalau melakukan ini semua maka air hujan tidak turun, maka kalau katakanlah kayak sekarang ditebang semuanya akan ada pengundulan, maka air tidak mengalir sampai ke bawah dan lain-lain. Nah, itu jadi pelajaran bagi generasi berikut. Dan itu membuat manusia jadinya mestinya berpikir. Ya. Wa ummatan ba'da ummatin. Umat yang satu, umat yang lain, silih berganti. Ya. Ketika doa-doa mereka yang membutuhkan itu ternyata mendapatkan kabul dari Allah, maka dengan pengalaman yang seperti itu, orang-orang yang datang generasi berikutnya menjadi tahu itulah zat yang pantas untuk mereka memohon kepadanya karena bisa mengabulkan doa-doa yang mereka minta. Nah, makanya disebut dalam ayat ini, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah zat Allah ya, yang dapat mengabulkan doa orang-orang yang sangat membutuhkan doa, yang terpaksa berdoa karena kebutuhan penyelamatan dirinya, yang akhirnya Allah selamatkan mereka, Allah hilangkan musibah mereka, mudarat mereka, bahaya dari mereka, lalu Allah jadikan mereka khalifah Allah di bumi yang bisa mengelola bumi secara maksimal, bahkan yang dengan akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia, itu manusialah yang tahu bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi penciptaan makhluk Allah yang lain. Jadi misalnya pepohonan, apa fungsi maksimalnya dia? Nah, itu bisa memaksimalkan fungsinya itu adalah manusia. Bagaimana hewan ini, bagaimana supaya mereka tercipta jadi sempurna bermanfaat buat manusia. Nah, manusia yang tahulah tentang itu semua. Jadi makna ayat ini kira-kira man huwal mad'u inda syada'id. Siapa sosok yang menjadi tempat orang berdoa ketika orang dalam kesulitan? Al-marju indan nawazil. Sosok yang menjadi tumpuan harapan ketika orang dalam keinginan-keinginan yang dibutuhkan, pengen ini, pengen itu. Nah, siapa yang jadi tumpuan harapan itu? Alladzi yufarriju kurbatal makrub. Zat yang mampu untuk menghilangkan segala macam bentuk kurbah, beban yang menimpa, yang menempel pada seseorang, ya. Wa yastajibu du'a al-muttar. Zat yang kesimpulannya mengabulkan semua doa-doa orang yang terpaksa berdoa kepadanya. Wa yulabbi nida'ahu, dan yang menyambut panggilannya. Wa yaksifu anhu durra wal ba'sa, dan yang mampu menghilangkan kesulitan, penderitaan dan kesusahannya. Hal huwallahu rabbul alamin amil awsan. Itu semua dilakukan oleh Allah yang mau menciptakan alam semesta ini, atau dilakukan oleh berhala-berhala itu. Itu diajak berpikir lagi begitu. Wa manil ladzi awjadal khalaiq faja'alahum sukanul ard yu'ammirunaha jailan ba'da jail. Lalu siapa yang menciptakan makhluk yang bernama manusia ini sehingga menjadi penduduk bumi, ya, mengisi bumi di bagian sini, mengisi bumi di bagian sana, sehingga fungsi-fungsi alam ini menjadi maksimal. Tahu manfaat penggunaan hewan-hewan ternak, tahu penggunaan hewan-hewan yang lain yang hidupnya di hutan, mungkin ada yang saling menerkam satu sama lain. Kemudian tahu bagaimana menciptakan keteduhan, kenyamanan, kemudian mendapatkan hasil manfaat dari buah-buahan dan lain-lain yang ada di bumi ini. Akhirnya manusia menjadi khalifah itu turun temurun, generasi demi generasi berkembanglah manusia. Siapa Tuhan yang bisa menciptakan manusia jadi berkembang seperti itu? Manusia jadi kenalnya pasangan laki perempuan, itu misalnya. Siapa Tuhan yang seperti itu? A'ilahun ma'allahi yaf'alu dzalika hatta ta'budu. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu melakukan hal yang sama sehingga kalian pantas menyembah zat itu? Ma aqalla tudzakirukum wa atibarukum fima tusyahidun. Sungguh sangat sedikit apa yang kalian ingat, yang kalian ambil pelajaran, padahal kalian menyaksikan semua itu di hadapan kalian sendiri. Wa aslu kalimah tudzakirun tatadzakkarun. Ya. Kalimat tadzakkarun, ya. Ini kalimatnya sebentar. Qalilan ma tadzakkarun. Ma tadzakkarun itu asalnya adalah tatadzakkarun, itu maksudnya. Jadi
Apakah mereka tidak ingat, tidak menyadari bahwa zat yang menjadi penyebab permintaan mereka itu dikabulkan, eh, tentu tidak sama dengan zat yang tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Zat yang bisa menjadi tumpuan harapan kita dalam mengharapkan sesuatu dibandingkan dengan zat yang patung-patung yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menjadi tumpuan harapan seseorang. Ya. Nah ini ada cerita ya, di sini disampaikan ruya anna arabiyan, diriwayatkan ada orang Arab ja'a ilan nabi, orang Arab kampung lah itu di pedesaan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridul Islam, dia ingin masuk kepada Islam. Faqala lir Rasul al-Karim, ya, ila ma tad'u ya Muhammad. Lalu dia datang kepada Nabi terus bertanya, ya Muhammad, aku kalau dalam Islam yang engkau ajarkan, kepada siapa aku meminta? Pada siapa aku memohon? Qala, Nabi menjawab, ud'u ilallahi wahdah. Engkau cukup menyeru, meminta hanya kepada Allah saja. Alladzi in massaka durrun, ya, fada'autahu, ya, kasyafa anka. Zat yang apabila menimpa engkau satu kesulitan, satu kesusahan, pada autahu, lalu engkau berdoa kepadanya, kasyifa anka, maka dia mampu menghilangkan penderitaan yang engkau rasakan itu. Waladhi in adlalta ba'iraka bi ardin kufrin pada autahu raddahu alaih. Kata Nabi, kamu bawa binatang unta-unta ternakmu itu kemudian hilang dari hadapanmu, ya, di tempat yang lain karena luasnya itu, ya, ada yang pergi hilang. Kemudian kamu berdoa kepada Allah, minta agar binatang itu kembali kepadamu, maka Allah bisa mengembalikan binatang ternak itu kepadamu. Waladhi in asabatka sanatun ay jadabun pada tahu an batalak. Kalau engkau minta kepada Allah satu tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan manfaat kepadamu, bisa kamu makan, ada yang bisa kamu jadikan alat, ada yang bisa kamu jadikan tali, ada yang bisa kamu jadikan manfaat yang lain istilahnya. Lalu engkau minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnad beliau mengisahkan seperti itu, dan dinukil ini dari kitab Mukhtasar Ibnu Katsir. Fahada huwa rabbul alam. Itulah Allah Tuhan semesta alam ini. Alladzi yamliku min asbabil quwwah wan nasr. Zat yang mampu memunculkan sebab-sebab kekuatan itu ada, pertolongan itu ada. Jadi ketika kita butuh kekuatan, butuh pertolongan, dialah zat yang mampu melahirkan itu semua. Ma yashfi al-marid, bahkan zat yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Wa yunaffis kurbatal makrub, dan yang membuat lega orang yang seolah dalam ikatan yang sempit, hatinya yang susah itu dilepaskan, dilegakan, diluaskan. Wa yadfa'ud durra amman da'ahu, dan zat yang mampu menghilangkan atau menolak mudarat sebelum terjadinya karena sebab diminta oleh hambanya. La tilkal alihah al-muzayyifah, tidak ada Tuhan yang seperti itu. Tuhan selain Allah itu, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, gak ada yang bisa seperti itu. Allati la tamliku an tadfa'a durra an nafsiha fadlan an ghairiha. Zat yang kalian sembah itu jangankan menghilangkan mudarat dari kalian, menghilangkan bahaya dari dirinya sendiri pun dia tidak bisa lakukan. Wa sawa'un indaha man da'aha aw dahaha ay dahrajaha bi annaha jamadat summa bukma. Dan sama aja, kalian minta kepada dia, kalian bilang kepadanya sesuatu, dia tidak akan bisa apa-apa, diam aja dia. Karena dia adalah makhluk yang jamadat, benda mati,
yang tuli, yang buta, ya, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, ya, maka bagaimana mungkin akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian? Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 73, ini dikutip, Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa in yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa talibu wal matlub. Sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu, patung-patung berhala itu, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Satu aja lalat, nggak bisa dia bikin. Meskipun mereka berkumpul seluruh manusia, tidak bisa menciptakan seekor lalat satupun. Bahkan, kalau lalat itu ambil sesuatu dari mereka, atau melemparkan penyakit kepada mereka, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka nggak bisa mengambil lagi barang yang diambil oleh lalat itu. Ya, sedikit pun. Disitulah lemahnya orang yang menyembah dan lemahnya sosok yang disembah. Jadi yang menyembah, yang disembah, yang memohon, yang dipohonkan, ya, zat yang menghamba dan zat yang diperhamba itu semuanya adalah lemah hakikatnya. Itu surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 73. Kemudian Burhan Ar-Rabi', ya, pembuktian tentang kebesaran Allah ini yang keempat, fi hidayatil bashar fil asfar, adalah dalam konteks bisa mengarahkan manusia, membimbing manusia dari jalan yang sesat. Jadi dari jalan di tengah-tengah padang pasir nggak tahu kemana-mana, dia bisa membimbing. Allah Tuhan kita ini. Fil baror wal bihar, kalau mereka tersesat di lautan, tersesat di hutan, fi irsalir riyah mubasyiratan binudunil amtar. Dan dia yang mengarahkan, ada angin, ada ini untuk menjadi tanda, termasuk kalau orang di lautan tersesat, membuat bintang-bintang dengan nyala-nyala yang berbeda. Nah, itu membuat kita tahu, oh ini bintangnya tadi nyalanya 2, ini nyalanya 3. Berarti arah kita ke sana. Kalau kita mau ke tempat yang lain, arahnya ke bintang itu lagi, itu berarti kita di tujuan yang sama. Padahal kita sedang meninggalkan tempat itu misalnya. Bahkan di sini dikatakan, dialah juga zat yang mampu mengirimkan angin sebagai berita gembira sebelum turunnya hujan. Ya. Itulah bunyi ayat 63. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Apakah zat yang dapat membimbing kalian dari kegelapan perjalanan di darat, di lautan yang susah menyulitkan itu? Ya. Lalu kalian jadi selamat dalam perjalanan kalian. Wa man yursilur riyaha busyra, dan zat yang mampu mengirimkan angin sebagai berita gembira baina yaday rahmati, sebelum turunnya hujan, sebelum turunnya rahmat Allah itu. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama dengan Allah melakukan itu semua? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di mana ayat ini lebih jelasnya, man yurshidukum fi dhulumatil layali al-halikah. Coba bayangkan, kalau kalian ada di tengah kegelapan malam, siapa yang bisa menuntun kalian dalam perjalanan di kegelapan malam itu? Sehingga perjalanan kalian tetap sesuai dengan tujuan kalian. Di asfarikum, ya, fi sahara, dalam perjalanan kalian di padang Sahara yang luas, padang pasir yang luas, wal bihar, di lautan, ya, wal qafar, ya, di bukit-bukit, di gunung-gunung, kalian jalan, biwasitatin nujum ila maqasidukum. Bukankah Allah ciptakan bintang-bintang untuk mengarahkan kalian kepada tujuan kalian? Ini kita tahu orang-orang dulu kan itu patokannya bintang kalau waktu belum punya kompas, apalagi GPS kayak sekarang. Wa manil ladzi yasuqur riyaha mubasyiratan binuzulil matar. Siapa zat yang mengirimkan angin yang kencang sebagai tanda sebentar lagi akan turun hujan. Sehingga kita gembira mengharapkan hujan itu akan segera turun. Alladzi huwa rahmatun lil bilad wal ibad. Hujan yang sekaligus menjadi rahmat bagi bumi tempat tinggal kita, negeri yang kita tinggal di dalamnya,
dan menjadi rahmat bagi hamba-hamba yang tinggal di dalamnya. Ilahun ma'allah, ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan yang bersama Allah, yuqaddir ala mithla dzalik, yang bisa melakukan hal yang serupa yang seperti Allah lakukan, maka kalimat di ujung ayat itu berbunyi ta'alallahu amma yusyrikun. Ai tamajjada wa ta'azzama Allahu al-Khaliq al-Qadir an musyarikatil ajiz al-makhluq. Maha agung Allah, maha besar Allah, maha mulia Allah, zat yang dapat menciptakan dengan kekuasaan dan kemampuannya itu bila dibandingkan dengan sekutu-sekutu selain Allah yang mereka sembah, yang tidak berdaya apa-apa, lemah, tidak punya kekuatan, bahkan mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Itu yang keempat. Al-Burhanul Khamis, burhan yang kelima, atau pembuktian tentang kebesaran Allah yang kelima, ya, nyatanya adalah fahuwa fi bad'i khalqil insan tsumma i'adatuhu ba'da fana'ihi, yaitu penciptaan manusia itu sendiri. Setelah diciptakan manusia, lalu akhirnya setelah manusia semua lenyap, semuanya mati, semuanya dikubur, akhirnya Allah kembalikan mereka. Bisa seperti itu. Wa fi rizqil ibad bi ikhraji samarat lahum minal ard, dan juga dalam hal memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah semua yang hidup di muka bumi ini dengan menumbuhkan buah-buahan yang mereka butuhkan di tempat-tempat tinggal mereka. Inilah kalimat ayat 64 sebagai penutup dalam konteks burhan Allah yang lima ini. Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi makna ayat itu adalah man huwa alladhi yabda'u khalqal insan tsumma yu'iduhu ba'da fana'ihi. Cobalah kalian berpikir, siapa zat yang bisa mengadakan terciptanya manusia ini semua, dan kemudian setelah ia ciptakan manusia semua ini, ia kembalikan manusia, ia bangkitkan manusia nanti setelah manusia semuanya mati. Ya. Alaisa huwallahu rabbul alamin, bukankah itu adalah hanya Allah rabbul alamin? Wa man yunazzilu lakumul matar wa yukhriju lakumuz zara' wan nabat. Siapa Tuhan yang menurunkan untuk kalian air hujan itu, mengeluarkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, ya, yang semua itu menjadi rezeki bagi kalian, ya. Ailahun ma'allah yaf'alu dzalik, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan hal yang seperti itu? Qul lahum ya Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang itu, kata Allah, a'tuna hujjatakum wa burhanakum ala ma taz'amun, ala ma taz'umun in kuntum shadiqina fi anna ma'allahi alihatan ukhra. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, datangkanlah oleh kalian argumentasi kalian, hujah kalian, keterangan kalian yang nyata, sebagaimana yang kalian sangkakan itu, bahwa jika kalian adalah orang yang benar, bahwa ada zat selain Allah yang mampu melakukan sesuatu seperti yang Allah lakukan. Jadi Nabi disuruh sampaikan kepada orang kafir itu, hei orang kafir itu, datangkan bukti-bukti kalian. Kalau kalian menganggap Tuhan kalian bisa melakukan seperti Tuhan aku Allah ini, datangkan kemampuan mereka. Buktikan jika kalian adalah orang yang benar. Nah, ternyata tentu mereka tidak bisa apa-apa karena yang mereka sembah, patung-patung itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa, bahkan bisa jangankan menolong makhluk atau orang yang berdoa meminta kepadanya, menolong dirinya sendiri pun dia tidak bisa melakukannya. Inilah yang disebut, ya, di dalam kalimat terakhir dalam ayat ini tentang penciptaan manusia dan tentang rezeki yang Allah limpahkan kepada manusia dari langit dan bumi. Ya. Nabi disuruh katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sedangkan Tuhanku bisa melakukan itu semua, kata Nabi. Inilah barangkali pelajaran dari ayat yang ke-59 ini yang kita baca.
sampai dengan ayat ke-64 ya. Untuk penguapan tauhid. Ah, ayat 64. Kalau 65-nya nanti topik yang berbeda tentang qul la ya'lamu man fis samawati wal ard, yaitu tentang istilahnya ini kalau dalam tafsir ini dia dimasukin di dalam tentang al-ghaibu la ya'lamuhu illallah. Yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nah, kita di sini tadi dari 5 burhan yang Allah tunjukkan ini, di ayat 60 itu ujungnya berbunyi ailahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama dengan Allah melakukan itu seperti yang Allah lakukan? Bahkan mereka adalah orang-orang yang sesat. Lalu ayat yang ke-61 sebagai burhan yang kedua, ailahun di ujung ayatnya, ailahun ma'allah bal aktaruhum la ya'lamun. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama dengan Allah itu melakukan seperti yang Allah lakukan? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan mereka adalah tidak mengetahui. Dan yang ketiga, ujung ayatnya di ayat 62 berbunyi ailahun ma'allah. Ya. Apakah ada Tuhan selain Allah lagi, ya, yang bersama dengan Allah melakukan itu semua? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali di antara mereka yang sadar, yang ingat tentang hal itu. Wa fi rabi'ah, dan yang keempat pada ayat 63 ujung ayatnya berbunyi ailahun ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bersama dengan Allah melakukan seperti yang Allah lakukan itu? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan tutup ya pembahasan tentang pembuktian Allah ini di ayat yang ke-64 pada kalimat ailahun ma'allah. Jadi kalimat sama selalu ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang Allah lakukan itu? Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan ya bukti-bukti nyata yang kalian bisa buktikan kalau kalian adalah yang benar bahwa Tuhan kalian bisa melakukan seperti yang Allah melakukan untuk kita hamba-hambanya. Nah, inilah barangkali kajian kita dalam tafsir ayat 59 sampai 64 surat An-Naml ini. Ayat 61 sampai 64 itu Ya. ada kaitan yang sangat erat dengan surat Al-Insan ya Pak Ustadz ya, mengenai penciptaan manusia ya. Ya, ada ya. Ya. Terus satu lagi saya pernah dengar istilah an-najwa. An-najwa itu merupakan hisab atau bagaimana Pak Ustadz di hadapan Allah gitu. Ya. Begini, yang pertama tadi tentang kesamaan bunyi ayat di surah Al-Insan dengan ayat-ayat yang kita bahas ini. Di surat Al-Insan itu sifatnya lebih kepada penunjukan kekuasaan Allah tentang siapa kita manusia. Dan situlah kita diajak berpikir. Tapi di dalam ayat-ayat di surat An-Naml yang kita bahas ini ada 5 hal. Tidak hanya tentang manusia, tapi tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan turunnya air hujan, tentang keberadaan bumi sebagai tempat tinggal, tempat menetap kita, keberadaan air, ya, sungai-sungai, gunung dan lain-lain, semua dihadirkan. Nah, yang sama konteksnya dengan apa yang buat kita manusia ini itu adalah yang di bagian akhir, yaitu burhan yang kelima pada ayat 64. Itu tentang penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada, kemudian manusia mendapatkan rezekinya ketika hidup, dan pada akhirnya manusia akan kembali Allah hidupkan setelah mereka wafat atau fana semuanya. Karena Allah katakan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada dalam kehidupan ini pada akhirnya menuju kepada kebinasaan, hancur lenyap. Ya.
Yang tinggal hidup cuma satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti makhluk yang manusia, yang malaikat, bahkan setan atau jin-jin semuanya, tumbuhan pun mati semuanya. Kehidupan itu mati, tidak ada. Ya. Baru kemudian yang tinggal Allah. Nah, dengan kekuasaannya Allah hidupkan kembali semuanya, Allah bangkitkan kembali. Nah, kemudian dengan an-najwa ini sebetulnya adalah tanggung-jawaban istilahnya. Setiap yang diperbuat oleh manusia itu akan ada akibatnya. Ya. Istilahnya ya, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam dalam kehidupan ini, dia katakanlah dia menanam dari biji dari apa gitu, permisalan dalam bentuk amal-amal soleh yang mereka perbuat, ya, maka dia akan mengetam, maka dia akan mendapatkan panen dari apa yang mereka perbuat. Nah, kalau perbuatan baik, maka hasilnya akan baik mereka rasakan. Kalau perbuatan buruk, maka itu akan mereka rasakan. Nanti kita ketemu penjelasan tentang hal ini itu di dalam ayat yang ke-89. Itu tadi akan ketemu. Ayat 89 surat An-Naml ini, man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yauma idzin aminu. Barang siapa yang di waktu hidupnya di dunia mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, menanam amal-amal kebaikan, amal soleh, maka nanti di akhirat dia akan mendapati lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Jadi bukan sama. Allah nggak membalasnya seimbang atau membalasnya sesuai. Tapi yang Allah balas lebih baik dari apa yang mereka tanamkan. Ya. Dan mereka nanti pada hari terjadi goncangan yang dahsyat, orang penuh kekhawatiran di hari itu, orang-orang yang seperti ini akan justru mendapatkan ketenangan. Mereka aman, mereka selamat. Ya. Sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum. Orang yang waktu di dunia melakukan banyak kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak baik, fakubbat wujuhuhum finnar, maka wajah mereka ditumpahin, dijorokin gitu mas ke dalam siksa api neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka tidak ada satu perbuatan apapun yang kalian perbuat kecuali akan dibalas. Ya. Cuma bedanya tadi kalau amal saleh Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik. Tapi kalau perbuatan jahat, ya, Allah masukkan mereka ke dalam neraka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya, karena Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi disesuaikan, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian nggak diazab oleh Allah, nggak dihukum oleh Allah kecuali sesuai dengan apa kejahatan yang kalian perbuat. Itu begitu. Jadi kalau perbuatan jahat sesuai, jadi kalau perbuatan baik lebih baik lagi balasan dari Allah. Nah, itu kira-kira mungkin pengertian itu, najwa itu. Ya. Syukran Pak Silakan kalau Ustadz. ada, ya, apa? Berarti banyak berkaitan ya Pak Ustadz ya antara satu surat dengan surat yang lain ya. Sangat, sangat berkaitan. Jadi, Masya Allah, Allah menciptakan, menghadirkan surat dalam Al-Quran ini, itu sebagai sesuatu yang kalau kita pahami dengan baik, satu ayat dengan yang lain itu saling menunjukkan sisi kebenarannya sendiri-sendiri, dan saling menguatkan bahwa ini dikuatkan dengan ayat ini dikuatkan dengan ayat ini, sehingga akhirnya semuanya jadi jelas buat kita. Kesimpulannya Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, dia pantas kita sembah, dan kita malu kepadanya kalau kita tidak menghamba dengan baik kepadanya. Padahal semuanya disediakan untuk kita manusia. Kesimpulannya kira-kira begini. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang ada dalam kehidupan ini adalah demi manusia. Jadi Allah ciptakan langit karena manusia, Allah ciptakan bumi karena manusia, Allah ciptakan hewan karena manusia, Allah ciptakan hewan yang buas, ada hewan yang cantik, yang indah, semuanya karena manusia. Semuanya karena sebab manusia yang akan menjadi sosok yang membutuhkan keberadaan itu semua, kan jadi alat untuk mereka mendapatkan rezeki, mereka bisa hidup dengan aman, nyaman, dan baik di dunia ini. Maka Allah ciptakan semua itu. Jadi istilahnya subhanallah, sempurnanya Allah, apa yang Allah ciptakan semua semata-mata demi kita umat manusia. Jadi karena sebab kita lah Allah ciptakan, bahkan
katakanlah sesuatu yang kita anggap manfaatnya nggak langsung, demi manusia lah Allah ciptakan nyamuk. Untuk manusia lah Allah ciptakan kuman-kuman. Untuk manusia lah Allah ciptakan apa sih sesuatu yang mungkin menurut kita nggak ada guna. Nah, tapi sebetulnya ada gunanya di sana setelah kita pelajari. Misalnya karena selalu adanya kuman-kuman itu membuat kita jadi waspada, membuat kita jadi bisa membuat industri bagaimana menyelamatkan diri dari sengatan nyamuk atau sesuatu yang binatang melata yang membuat kita jadi sakit atau apa. Akhirnya kan jadi industri, jadi sarana pekerjaan, jadi semuanya karena itu untuk manusia. Bayangkan kalau cuma yang kita makan itu adalah cuma tumbuh-tumbuhan, atau binatang itu cuma hewan ternak ya, atau hewan buas yang di hutan, kita barangkali tidak akan berpikir bahwasanya kecoa, nyamuk, lalat atau apapun itu menjadi sebab kita jadi mengetahui bahwasanya hidup ini kompleks dan manusia yang dengan akal pikirannya Allah ciptakan itu bisa menggali, mengeksplorasi semuanya menjadi sebuah katakanlah istilahnya menjadi sebuah itu kalau musik itu apa namanya istilahnya semacam orkestra dalam kehidupan itu. Jadi semuanya peran itu, yang suaranya sedikit, yang suaranya kencang, yang suaranya pelan, yang suaranya dakdikduk, yang suaranya tune, yang suaranya semuanya itu terorkestrasi dengan baik. Dan siapa yang melakukan itu? Itu manusia. Karena manusialah yang bisa melakukan itu semua sehingga kehidupan ini jadi berjalan harmonis. Nah, karena nggak bisa kita biarkan hewan itu dengan caranya sendiri hidup. Ya, katakanlah hewan ternak kita biarkan dengan cara mereka hidup sendiri, nggak bisa, harus dikelola oleh manusia. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana menjadi lebih banyak manfaat, katakanlah bisa jadi lebih sehat, lebih gemuk, dagingnya jadi lebih bagus. Nah, itu yang tahu itu manusia. Mereka ya makan aja, gebut begitu aja, kan gitu istilahnya. Jadi fungsi maksimal mereka bisa terrealisasi dengan baik karena sebab manusia. Dan itulah Allah ciptakan manusia sebagai khalifah yang kehidupan ini. Jadi kita ini makhluk yang paling luar biasa sebetulnya. Dikasih kenikmatan yang paling besar, tapi sekaligus bersama dengan itu ada tanggung jawab yang juga besar. Nanti kita ketemu di ujung ayat ini kalimat-kalimat soal pertanggungjawaban kita sebagai khalifah dalam kehidupan ini. Saya kira itu ya, barangkali. Terima kasih Pak Ya. Ustadz. Kalau makan tuh boleh nggak katanya perempuan sama laki boleh nggak ditumpuk? Boleh saja. Ya, kalau itu Boleh. masih keluarga, saudara, apalagi boleh. Ya, tapi jangan boleh makan ya, orang yang berbeda saja. Kalau dia suami istri, kakak adik, boleh. Suami istri boleh ya, masih saudara boleh. Saudara boleh. Terus kalau misalnya kalau orang lain, tapi misalnya sama ini pembantu gitu ya, kan itu udah lama di sini, itu boleh juga Pak. Pembantu ditumpuk. Kalau bisa pembantu jangan. Kalau orang yang lain jangan. Karena nanti kita ketika berdoa di tempat itu, doa kita kan kepada yang ada di dalam kubur itu. Sedangkan pembantu yang bukan mahram istilahnya beda. Kayak Nabi ya, walaupun itu di rumahnya bekas rumah Nabi, tetap kuburan Nabi, Abu Bakar, kuburan Umar dibikin terpisah. Karena Abu Bakar, Umar dan ini itu bagi Aisyah yang mahram dia adalah Abu Bakar, bapaknya dan Nabi. Sedangkan Umar bukan. Ya. Makanya tetap kita Rasulullah, Abu Bakar, Umar nggak ditumpuk. Padahal bisa aja ditumpuk kalau dia mau, kan gitu. Apalagi walaupun di zaman itu sih memang lahan masih sangat luas. Tapi kalau kita yang lahan yang sudah dianggap masih sudah sempit, susah buat kuburin di mana-mana, boleh ditumpuk, tapi seharusnya adalah mereka-mereka yang sama-sama mahram. Suami, istri, saudara bisalah ditumpuk itu. Kalau tidak tahu, ya suami dengan istri, dengan anak, dengan saudaranya silahkan. Tapi kalau kita tidak tahu, ada besan lagi Pak, mertuanya. Iya. Ya, kalau mertua masih bisa, tapi kalau besan tidak. Ya. Mertua besan ya. tidak boleh. Karena tidak besan boleh bukan.
Ya, Soalnya ya nah, ada sih begitu. Mertua segala macam semua begini, jadi satu ya. kalau orang lain Bu, kalau orang lain sudah lama kita nggak kenal lagi, sudah Eh, lupa siapapun masuk boleh. Tapi boleh. kalau kita masih kenal, ada tandanya ini namanya Eh, si Fulan. iya, Oh iya, ini adalah ibunya, oh ini iya, anaknya, itu iya. boleh. Ya Begitu. maklum Pak di Jakarta tahu sendiri Bapak kan. Ya, tapi itu Tapi pun kan kalau Bu kami harus sih harus 3 tahun 5 tahun, nggak tiga bisa tahun lima setiap tahun ya. tahun. Hanya itu Ya, saja Pak. Terima kasih. ya, ya, baik, sama-sama masih kembali. Hmm. 6 Ayat ayat 5. Maaf, ayat 5. ya, Dan di sini memakai kata ilman. begini. Ayat ini, ayat kelima surah Al-Kahfi, itu berbicara tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir itu yang mengeluarkan kata-kata kebohongan, diantaranya tentang eh, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, orang Yahudi, atau orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan ini benar-benar ini adalah kesembahan yang dulu disembah oleh orang-orang tua kita dulu, banyak memberikan manfaat, membuat kita hidupnya jadi tenang, nyaman. Nah, omongan mereka semua itu tanpa ilmu, itu maksudnya. Omongan mereka itu tidak didasari oleh pengetahuan. Bukan karena sebab mereka belajar, mereka tahu itu. Itu cuma gara-gara disampaikan, mereka terima, disampaikan, mereka terima. Tidak ada berpikir mereka memandang apakah yang disampaikan oleh orang itu sebagai sebuah kebenaran yang patut diikuti lagi, dilanjutkan oleh mereka, atau tidak, itu mereka tidak memikirkan itu lagi. Jadi istilahnya pokoknya ngerjain aja. Yang orang tua dulu bilang begitu, udah Jadi bikin kamu aja nggak berpikir ya? tanpa berpikir, tanpa pengetahuan apapun sama sekali. Itu yang dimaksud. Jadi malahum bihi min ilmin wala li abai. Mereka adalah orang yang nggak tahu menahu tentang hal yang tidak baik yang mereka kerjakan. Tidak juga kalau mereka bersandar kepada bapak mereka, kepada kakek mereka, nenek mereka, ternyata bapak mereka, kakek mereka melakukan hal itu juga karena tidak tahu juga. Jadi sama aja sebetulnya. Bukan karena orang tuanya dulu pinter, bapaknya pinter, maka yang mereka lakukan adalah kebenaran. Lalu kita sebagai anak tinggal ngerjain aja, ya nggak apa-apa. Karena itu bapak kita pinter. Gitu. Ini dia udah nggak pinter, bapaknya juga nggak pinter, nggak tahu, kakek nenek juga nggak tahu, semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu. Lalu mereka tetap melakukan hal yang eh, merupakan kebohongan-kebohongan, kesesatan-kesesatan itu yang justru sebenarnya adalah tanpa didasari oleh pengetahuan. Jadi di sini maksudnya mereka dan bapak mereka adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang mereka lakukan. Kalau dikaitkan dengan ujung ayat 61 yang mengutang ilman kan ini kan dirujuk ke 61 dia mengenai bumi, tempat berdia, memberikan, memperhatikan gitu Pak. Dan celah-celah menjadikan gunung untuk mengokohkan. Mau nggak mau kan kita juga merenung kan melihat itu dengan ini betul kata-katanya juga pakai ilman. Nah, Jadi begini, saya berpikir karena memang harus mengamati sehingga tadi berpikir itu ya sama. enggak, jadi begini, maksud dalam ayat yang 61 ini, kenapa dijelaskan penjelasannya adalah tentang bumi, ya, sebagai tempat menetap, tentang sungai-sungai, tentang gunung, tentang laut, yang itu berarti harusnya membuat kita berpikir, gitu. Buat kita jadi ngerti. Karena kita berpikir dan mengerti, akhirnya jadi sebuah pengetahuan. Karena sebagai sebuah pengetahuan, kita jadi tahu mana yang pantas kita sembah dan mana yang tidak pantas kita sembah. Yang pantas kita sembah adalah yang menghadirkan ke apa namanya kehebatan-kehebatan itu, ya, menghadirkan adanya sungai, menghadirkan adanya air laut, air sungai yang berbeda, menghadirkan adanya gunung dan lain-lain. Itu semua dengan kita berpikir dialah zat yang pantas kita menghamba kepadanya. Kalau orang-orang yang di dalam surah Al-Kahfi ini nggak berpikir itu semua, pokoknya ngerjain aja yang diperbuat oleh orang-orang tua mereka. Biru aja gitu. Padahal yang mereka tiru juga orang yang nggak ngerti juga, yaitu bapak mereka. Lain hal kalau yang mereka tiru adalah juga orang baik, orang soleh. Mereka tinggal ngerjain, itu masih nggak apa-apa. Jadi kayak kita misalnya, dan jemaah yang lain yang ngaji ini, insya Allah orang-orang yang di atas
kebenaran atau berusaha untuk menetapi diri di atas kebenaran. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, kita sholat 5 waktu, kita ibadah, lalu anak kita tinggal ngikutin aja, nurut aja, itu nggak apa-apa. Karena anaknya mungkin nggak tahu, tapi bapaknya orang yang tahu. Kalau dalam konteks surat ini, anaknya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, kakeknya nggak tahu, pokoknya ngerjain aja cara ibadah yang tidak kepada Allah itu. Begitu. Jadi tidak ilmu. Jadi mestinya kalau si bapak dulu ngerjain sesuatu nggak dasarnya ilmu, sehingga menyembah patung berhala itu, mestinya anaknya tidak begitu. Anaknya mesti berpikir, tuh lihat air sungai, air laut, tuh lihat bumi, tuh lihat gunung, semua. Itu kan ada yang menghadirkan, ada yang menciptakan. Sedangkan patung ini nggak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau anaknya berpikir, maka dia akan mengakui, saya boleh berbeda dengan bapak saya. Nah, dulu bapak saya nggak ngerti. Kalau hari ini saya dengan ilmu saya memandang ini semua, saya jadi ngerti. Makanya saya harus beda dengan mereka. Makanya bunyi ayat ini kalimat ujungnya adalah bunyinya agak beda, yaitu kalimat ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Banyak mereka adalah tidak mengerti. Padahal sudah dikasih tahu kayak begitu, masih nggak ngerti juga ini anak. Padahal dia generasi baru. Lain hal kalau generasi yang udah tua dulu sudah mati, nggak tahu, ya sudah. Kita jangan ikut-ikutan seperti mereka. Kenapa? Karena Allah bentangkan semua ini untuk masing-masing kita sebagai hamba. Itu gitu kira-kira pengertiannya. Ya. Iya, kita akhiri pengajian kita pada kesempatan ini sama-sama dengan iringan doa agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kita semua dengan kita senantiasa berusaha istiqomah ngaji ini, baca Quran ini, mentadabburkan ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alhu lana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, rahmatilah kami dengan apa-apa dari Al-Quran yang kami baca, yang kami tadabburkan, yang kami coba fahami ini, ya Allah. Jadikan ini hal-hal yang memudahkan kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Menjadi cahaya bagi kehidupan kami, menjadi ilmu pengetahuan bagi kami, menjadi langkah-langkah yang baik untuk kami melangkah ke depan dalam hidup kami ini. Dan menjadi hujah buat kami, argumentasi yang benar kami terhadap orang-orang yang membantah ini. Dan bukan menjadi hujah, kekuatan bagi orang-orang kafir dalam membantah kami, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah semua ini sebagai hidayah bagi kami, penuntun bagi kami, pembimbing bagi kami, yang menerangi kami, sehingga menjadi hujjah yang menyelamatkan kami dalam kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ini, dan berilah kami ilmu yang memberikan manfaat untuk kehidupan kami selalu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.